Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan, nama saya Fiani Dwi Pratiwi dari Prodi Administrasi Publik, kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan materi globalisasi. Yang pertama, pengertian globalisasi. Konsep globalisasi dapat dengan mudah dipahami melalui pemenggalan kata global dan sasi. Kata global merujuk pada lintas batas dan kata sasi merujuk pada perubahan atau proses menjadi. Globalisasi dapat diartikan secara singkat sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Tiga aspek globalisasi. Yang pertama, aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Segala produk yang tersedia di pasaran dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja dengan bantuan internet. Pada era globalisasi ini, transaksi uang dan barang antar negara bergerak sangat cepat lebih dari yang kita bayangkan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dunia. 2. Aspek politik. Globalisasi membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negara-negara di dunia. Jika sebelumnya kebijakan politik hanya mencakup skala nasional, era globalisasi mendorong terintegrasinya kebijakan-kebijakan politik di berbagai negara dan memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk kerjasama politik antar negara. Pada aspek politik, globalisasi juga ditandai dengan beroperasinya aktivitas politik yang mempromosikan nilai-nilai universal pada skala global. Dalam rangka memperjuangkan kepentingan politisnya, para warga yang tergabung menjadi bagian dari gerakan sosial tertentu akan berjejaring dengan masyarakat global dan bekerjasama dengan organisasi internasional. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, sebagian besar individu dibentuk oleh pengaruh masyarakat dunia. Pada intinya, globalisasi pada aspek sosial budaya dapat diartikan sebagai fenomena sosial di mana praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan individu bukan hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, namun oleh masyarakat global. Dimanapun individu itu berada, ia memiliki kemungkinan untuk terpapar budaya-budaya dari luar negaranya. Kalau menurut saya, tergantung bagaimana cara individu tidak menerima semua budaya-budaya yang dari luar dan untuk memilah-milah setiap budaya yang ada. Faktor pendorong globalisasi. 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor pendorong utama globalisasi yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan proses pertukaran informasi di berbagai pelosok dunia. 2. Kehadiran perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan instrumen lain yang mendorong terjadinya globalisasi. Perusahaan-perusahaan multinasional juga semakin menggaburkan batas-batas geografis antara negara, karena pada dasarnya eksistensi mereka sangat ditentukan oleh pasar dunia. Modal dan aset perusahaan tersebar di berbagai negara, serta manajemen perusahaan dikelola secara lintas batas oleh karyawannya. Nah, globalisasi juga ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya ada beberapa, yaitu globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara, serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain. Globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan, seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya, serta isu-isu agenda pembangunan dunia.
Begitu pula ada dampak negatifnya, yaitu globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Sebagai contoh, kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini dan terupdate sebagaimana tren yang berkembang. Globalisasi membawa pengaruh dan bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Upaya menghadapi globalisasi. Tidak dapat dipungkiri, globalisasi sangat identik dengan nilai-nilai modernitas. Sebagian besar manusia pun pada hakikatnya berupaya merubah diri menjadi manusia modern. Pada prinsipnya, tidak ada yang salah dengan globalisasi dan peradaban modern. Malah, faktanya masyarakat kita banyak terbantu dengan kemudahan berkomunikasi dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita sebagai individu untuk pintar-pintar bersikap, guna terhindar dari perilaku yang mengurus nilai, budaya, adat, dan kebiasaan lokal yang kita miliki. Dalam hal ini, melatih kemampuan berpikir kritis dengan cara menyaring setiap informasi yang kita konsumsi sehari-hari melalui media massa dapat dikatakan salah satu upaya untuk menghadapi globalisasi. Dengan berpikir kritis, individu akan memiliki kontrol yang lebih baik atas perilaku dan tindakannya sehari-hari dibandingkan sekedar mengikuti arus tren semata. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata yang kurang pas atau kurang berkenan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.